Oke bolo, kedatangan power subwoofer baru dari produknya Zeta Pro ya, dua channel. Ini kelas GB punya lur ya. Tipe PA2.6 Plus Pro GB double. Yang dimaksud double di sini double trafo nih. Bodinya panjang tenan ya. Jadi buat teman-teman, ini salah satu power subwoofer yang mungkin kalian tahu atau kalian gunakan ya. Kembali lagi dengan selera masing-masing, karena setiap tukang sound system memiliki selera merek untuk digunakan menghandle subwoofer. Kali ini ada Zeta Pro. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu untuk merek Zeta Pro ya, karena sudah lama berkecimpung di dunia sound system. Produk-produknya sudah sangat banyak, salah satunya power ini ya. Ini sudah saya buka untuk jeroannya. Kita lihat memang bodinya panjang dan trafonya double, gede tenan iki bolo. Original Zeta Pro. Untuk transistor finalnya dia menggunakan Toshiba ya. Untuk jumlahnya kalian bisa hitung sendiri. Nah, buat yang paham dalaman monggo dilihat saja. Untuk elko nya nih ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti 24 elko ya. Dengan 12.000 mikrofarad 63 volt per unitnya ya. Untuk komponennya dia makro. Nah, ini makro punya. Dan yang terpenting ini kipasnya ada 4, 2 di depan dan 2 di belakang ya. Pendinginnya panjang ya. Kemungkinan power ini saat kalian gunakan menggeber-geber subwoofer nggak panas-panas banget ya. Salah satu keunggulan dari power kelas GB, untuk kita sendiri penjualan paling banyak itu kelas GB ya. Karena apa? Kalau kelas GB saat voltase listrik kalian ngedrop turun, tenaga power kelas GB lebih maksimal dan masih bekerja dengan baik ya dibandingkan kelas power yang lain ya. Maka dari itu banyak sekali teman-teman yang menggunakan atau cari power sub itu kelas GB ya. Biasanya yang takut listriknya ngedrop ya pakai kelas GB. Paling laris memang kelas GB lur. Dari merek apapun kelas GB memang paling laris ya. Meskipun teman-teman banyak sekali yang menggunakan power kelas PD, nggak masalah. Yang penting kalian harus melihat situasi kelistrikan di tempat kalian lur ya. Mau listrik genset, diesel, atau listrik PLN rumahan, atau ngelos langsung, harus dipertimbangkan. Karena setiap daerah voltase listrik biasanya naik turun nggak jelas ya lur ya. Ntar lagi pemakaian ampernya ndut. Nah, seperti itu. Di sini saya review singkat saja ya, bolo ya. Kalau dilihat dari spek yang ada di buku manualnya, ini per channelnya 2600 ya. 2600 kali 2 main di 8 ohm. Lalu untuk pemakaian di 4 ohm ini 3900 ya. Kalau dilihat dari spek, ini memang speknya termasuknya spek badak lur ya. Power tenaga gede. Jadi ini untuk menghandle 18 in voice coil gede, enak, mampu ya. Mau coil 4 bisa, 18 coil 5 bisa, 18 coil 6 pun bisa. Ini memang power badak kalau dilihat dari spek ya. Dan dia juga bisa main di 2 ohm, bisa lihat 5200 watt. Wis, lebih sangar lagi ya. Cuman saya saranin ya biasanya teman-teman gunakanlah maksimalnya di 4 ohm saja lur. Kalau main break 7800 di 8 ohm, main 4 ohm break 10400. Biasanya teman-teman kalau main BTL atau main break itu biasanya kalau pas lagi sound balap ya lur. Karena dua channel gabung jadi satu, yang pasti tenaganya lebih gila, lebih badak lagi. Nah, seperti itu lur. Nanti saya akan cek sound tipis-tipis lur, mungkin subwoofer ini. Ini satu box double 18 in. Berarti ada 2 box.
Untuk speakernya ini 18 in dengan bokong semok coil 5 inch. Ini build up dari Hardwell. Ini satu channel menghandle 2 speaker. Satu channel menghandle 2 speaker. Nah, kayak gini. Kita akan tes singkat saja lur ya. Kira-kira seperti apa sih tenaganya ya dari Zeta Pro, karena ini produk terbaru. Ya, cek sound singkat. Itu bassnya luar biasa lur ya. Ini termasuknya di dalam toko nggak digeber-geber ya, karena masih main singkat saja. Yang jelas saya sudah bisa menilai untuk karakternya, memang kelas GB ini badak tenaganya ya. Jadi buat teman-teman silakan boleh dicoba, boleh dipakai ya. Rasakan keganasan dari power yang satu ini, jaminan horek. Yang terpenting teman-teman, setelannya pas, bagus, speakernya sesuai, aksesorisnya memadai, pasti bagus lur ya. Meskipun kadang teman-teman melihat sebuah produk cek sound di tempat lain bagus, giliran kalian beli di rumah nggak bagus. Nah, alhasil suaranya jelek biasanya karena peralatan sound system kalian. Oke, itu saja ya teman-teman. Yang penasaran dengan harganya, ini dibanderol dengan harga sekitar, ada di dalam video ini tuh, saya tulis. Kontak saja nih WA saya di sini, chat saja kalau ada keperluan, tanya-tanya. Masih bersama Toko Millennium Audio.